Kita pada hari ini pembicara kita Bapak Sudarmadi LCID. Apa kabar Bapak Sudarmadi? Semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat bugar selalu. Kang Azul ya? Oh iya betul Pak, Kang Azul. Tetap bugar Pak ya? Insya Allah, Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, dengar Pak Marmadi sehat tuh saya tuh ikutan bugar gitu ya. Alhamdulillah. Baik, jangan lupa sahabat ini buat yang belum subscribe YouTube HNI di HNI Official, jangan lupa di subscribe, lalu klik lonceng agar terus mendapatkan notif, lalu follow Instagram HNI di @pthpai, Twitter HNI di @pthpai, dan juga di Facebook di Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka konsultasi herba pada hari ini. Dan jangan lupa untuk sahabat HNI yang di rumah yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Sudarmadi pada saat sesi pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lihat pariwara berikut ini. Kembali lagi sahabat ini semua di acara konsultasi online bersama Bapak Sudarmadi dengan tema sistem ekskresi. Yang seperti yang kita ketahui, sistem ekskresi itu adalah bagian organ dalam tubuh kita yang berfungsi untuk membuang zat yang tidak berguna. Nah, sayangnya kita itu sering luput terhadap organ dalam kita. Biasanya sih kita tuh yang kita ingat tuh bagian luar saja gitu. Padahal bagian dalam itu juga sangat penting. Kita nggak boleh abai terhadap sistem organ dalam kita. Nah, saat ini kita akan mempelajari lebih dalam apa sih sistem ekskresi itu bersama pakar kita, pembicara kesayangan kita Bapak Sudarmadi LCID. Silahkan Bapak Sudarmadi. Baik, terima kasih Kang Azul. Masya Allah, Alhamdulillah nih HNI TV nggak kalah hebat dengan TV-TV lain ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Hostnya banyak banget. Setiap muncul ganti-ganti host nih. Sekarang ditemani Kang Izul dari Bekasi ya. Betul, dari Bapak. Bekasi, Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertemu kembali di dunia maya tentunya ya, yang pastinya tidak ada yang sia-sia insya Allah ya. Waktu yang sahabat semua, teman-teman semua luangkan di siang hari ini di setiap Kamis, mudah-mudahan manfaat ya. Maka jangan lupa disiapkan catatan-catatannya. Kalau untuk yang sudah pernah mengikuti kelas-kelas yang saya sampaikan,
kebetulan di hari ini ada materi yang berbeda nih ya. Oh iya. Karena banyak katanya masukan kalau bisa materinya jangan yang di KHT gitu ya. Ya akhirnya alhamdulillah di siang hari ini saya mencoba untuk memberikan materi yang insya Allah tidak ada di diktat KHT. Jadi ke depan mudah-mudahan materi-materi yang ada di diktat KHT tidak akan lagi saya sampaikan karena ini permintaan dari pemirsa ya, dari teman-teman semua. Mungkin ada bab lain nanti yang akan menyampaikan. Jadi ke depan saya akan memberikan ilmu-ilmu yang di luar diktat KHT, tetapi tidak ada penyimpangan ya. Semua sangat berhubungan. Apalagi teman-teman yang mau menekuni dunia kesehatan. Nah, salah satu tema yang hari ini akan saya sampaikan juga sangat terkait sebenarnya ya. Salah satu sistem yang tidak ada kalau kita belajar di KHT itu ada 5 sistem nih Kang Azul ya. Oh, iya. Pertama waktu itu saya sempat sampaikan sistem pencernaan, ada peredaran darah, transportasi ya, sistem respirasi, pernapasan. Nah masih ada 2 sistem lagi yang belum sih sebenarnya, ada sistem limpatik, satu lagi sistem urinari. Nah, ini belum sempat kita sampaikan karena masukan dari teman-teman sekalian diminta tidak lagi menyampaikan materi yang ada di diktat KHT, maka hari ini saya akan menyampaikan yang di luar, tapi ada hubungannya ya, tetap tentang sistem, tentang kesehatan. Insya Allah nanti ke depan kita juga mungkin akan membahas materi-materi tentang patologi. Wah, bagi sahabat HNI, teman-teman dimanapun berada yang kemarin menyimak materi dari Ustadz Agung dan Ustadz Buya Muslim ya, Masya Allah ya, luar biasa. Saya aja sampai tidak tidak menyia-nyiakan waktu untuk belajar lagi ya, begitu luar biasa ya apa yang disampaikan dengan Pak Agung itu ya, tentang olahraga, tentang nutrisi, tentang pembuluh darah yang paling utama. Ya mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah belajar, tetapi kemarin penyampaian dari Pak Agung begitu simple, sederhana, lugas, dan mudah dimengerti ya. Dan ada beberapa anjuran-anjuran yang luar biasa, sebenarnya sangat mudah, seperti olahraga yang ringan, jogging, bersepeda, ya berenang. Dan 1 minggu kita usahakan melakukan olahraga yang menumpahkan banyak keringat gitu ya. Nah ini yang insya Allah hari ini kita akan bahas nih detailingnya. Begitu juga kemarin Ustadz Agung menyampaikan tentang ada beberapa sensitif makanan ya, sensitive food ya, yang secara persentase ke banyak orang kalau mau menghindari makanan-makanan ini insya Allah dia akan jauh lebih sehat, bahkan bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang mungkin sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun diidapnya gitu ya. Contohnya seperti putih telur, jagung, terus kentang, satu lagi susu sapi. Ternyata 4 makanan ini berisiko untuk kasus-kasus tertentu, genetik tertentu ya, walaupun mungkin ada beberapa persentase yang di genetiknya lebih baik itu bisa mengkonsumsi itu ya. Tentunya semua ada batasannya ya. Nah hari ini insya Allah saya akan mencoba untuk mengulas tentang sistem ekskresi. Apa sih ekskresi? Ekskresi itu secara umum mungkin mudahnya adalah sistem pembuangan. Kang Azul ya, pembuangan gitu ya, sistem pembuangan. Di dalam tubuh kita ini memang begitu luar biasanya Allah menciptakan sistem-sistem ini ya. Kita tidak hanya punya satu sistem pembuangan gitu kan, atau pembersihan ya. Sama lah misalnya saya selalu memberikan perumpamaan yang mudah untuk dimengerti Kang Azul ya, teman-teman dimanapun berada. Misal Kang Azul di rumah ya, di rumah Kang Azul sering dibersihin nggak? Sering Pak. Nah, diapain tuh cara ngebersihinnya? Disapu ya. Selain disapu, dipel gitu kan. Mungkin ada yang disikat juga ya. Iya, ada yang disikat ya. Ada yang disiram-siram. Ada yang hanya sekedar pakai bulu ayam ya. Betul. Ada yang harus dilap pakai kain kering atau mungkin kain basah dan seterusnya. Nah, cara membersihkannya juga berbeda-beda ya. Betul. Kalau hanya sampah kering mungkin disapu bisa. Tapi kalau tumpahan minyak jelantah
Wah, harus ekstra itu. dengan cara yang berbeda juga Iya, membersihkannya ya. Belum lagi misalnya yang tumpah lem atau mungkin benda-benda yang menempel. Nah, itu juga pasti punya cara berbeda untuk membersihkannya. Begitu juga dengan sistem yang Allah buat nih di dalam tubuh kita, Kang Azul, ya. Jadi kita punya beberapa sistem pembuangan, ya. Iya. Sedikitnya ada 5. 5. Ada 5 gitu kan. Yang akan awalan kita bahas adalah yang mungkin kemarin terkait sudah sempat dibahas dengan Ustadz Agung ya, Iya. tentang keringat. Nah, keringat itu keluar dari mana? Kulit. Dari kulit. Nah, ternyata kita ini punya organ yang paling luas, paling lebar, paling besar gitu kan, paling luas jangkauannya. Namanya kulit. Nah, kulit ini juga punya bagian-bagian dia. Ada epidermis, ada dermis gitu kan. Iya. Nah, epidermis pun ada bagian-bagiannya ya. Nah, yang masing-masing bagian-bagian ini punya tugas yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau setiap hari kita lihat kulit kita ini nggak kelihatan ada yang mengelupas. Ya, kalau kita lihat teman-teman mungkin tahu pohon jambu kelutuk ya, jambu batu. Kalau kita lihat kulitnya tuh ada yang mengelupas kayak gitu ya. Betul, Pak. Nah, sebenarnya setiap hari kulit kita pun begitu, cuma nggak kelihatan aja. Kita nggak sadar. Kita nggak sadar ya, itu regenerasi sel mengeluarkan. Nah, itu bagian epidermis itu ya. Ada lagi bagian di bawahnya yang tugasnya adalah ngeluarin keringat. Ngeluarin keringat yang dia lebih bening, lebih cair. Dan dia cenderung tidak berbau. Ya. Nah, ada lagi bagian di dalamnya yang mengeluarkan keringat, dia lebih kental atau berminyak. Ya. Tapi biasanya keluar di bagian-bagian tertentu, misalnya di kepala, ya, di kulit kepala atau di ketiak. Nah, ini cairan keringatnya dia berbeda dan bau nggak? Bau ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya teman-teman mama yang suka nyiumin kepala anaknya suka spontan mengatakan bau keringat atau bau matahari, kepalanya bau asem ya. Nah, itu sebenarnya keringat yang memang muncul di kepala atau di ketiak, dia aromanya memang agak lebih kuat dibandingkan keringat yang ada di badan secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu bagian-bagian. Itulah cara tubuh mengeluarkan. Jadi keringat itu sebenarnya bersyukur kalau misalnya teman-teman sering berkeringat ya. Maka saya kalau di kelas-kelas KAT suka memberikan jok-jok yang ada kaitannya mungkin dengan kesehatan ya. Contoh misalnya siapa di sini yang suka kedinginan gitu. Kang Azul suka kedinginan nggak? Suka, Pak. Kedinginan itu ciri-ciri kurang gizi, Kang Azul. Kurang gizi gitu. Ya? Ciri-ciri kurang gizi. Atau mungkin yang jarang berkeringat ya, ruangannya hangat atau tidak terlalu dingin tapi tidak berkeringat, atau mungkin dia sudah jalan atau lari-lari kecil atau bersepeda yang cukup jauh dia tidak berkeringat. Itu hati-hati ya, itu indikasi dia tidak sehat ya. Jadi kategori kita sehat itu adalah mudah keluar keringat. Dan keringat yang keluar itu juga merata, tidak hanya di bagian dahi aja. Ada orang keringetan di sini aja nih, di dahinya aja atau di hidungnya aja keringetan, atau mungkin maaf di ketiaknya aja, atau maaf di pantatnya aja, atau di bagian-bagian tertentu. Itu menunjukkan dia juga kurang sempurna pembuangannya. Ya, harusnya yang namanya keringat itu ya mengucur rata gitu kan. Ada orang yang keringetan cuma di kepala doang gitu ya. Apalagi kalau lagi makan pedes-pedes gitu ya, makan rujak yang lagi nyemil rujak nih ya. Keringetan di kepala doang, hati-hati, itu nggak sehat ya. Harusnya keringetannya itu merata ya, merata. Nah, maka bersyukur kalau teman-teman sahabat dimanapun berada yang beraktivitas atau bergerak sedikit aja berkeringat gitu ya, karena memang keringat cara tubuh membuang racun ya, itu salah satunya adalah lewat keringat. Ya, jadi kalau teman-teman sering berkeringat, insya Allah ginjalnya nanti ikut bersih. Jadi kotoran yang ada di ginjal itu ya, cara mengeluarkannya bukan hanya lewat pipis atau buang air kecil ya, tetapi juga lewat keringat ya. Nah, apalagi kalau kita masih suka jajan-jajan, makan makanan yang bersifat racun gitu ya, minuman berwarna, ada pemanisnya, ada pengawetnya, ada penyedapnya, ada perasanya, terus nggak pernah keringetan deh. Aduh, itu artinya udah numpuk banget itu kotoran di dalam tubuh ya. Maka bagaimana
caranya untuk mengaktifkan supaya yang tadinya tidak berkeringat jadi berkeringat ya? Karena ada beberapa orang yang nggak berkeringat itu bisa indikasi dia tidak sehat atau sistem kelenjarnya bermasalah ya. Yang kedua juga lemah jantungnya. Ya. Nah, lemah jantung ini bisa dia tidak berkeringat atau keringatnya malah jadi berlebih. Ya. Nah, kebetulan saya punya kasus pribadi, orang tua saya, ayah kandung saya almarhum dulu punya masalah dengan jantung, itu satu hari itu bisa ganti baju bisa puluhan kali dalam sehari ya. Kenapa? Ya berkeringat terus walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena memang ada lemah jantung. Nah, jadi hati-hati ya kalau tidak berkeringat atau keringat berlebih ya, bisa punya masalah dengan kulit ya atau kelenjar keringat, hati-hati juga dengan jantung. Nah, maka bagaimana untuk menormalkan ya, selain nutrisi yang sehat, sinar matahari yang cukup, ya olahraga yang teratur ya. Kemarin sudah diajarin tuh sama Ustadz Agung bagaimana caranya olahraga yang baik ya. Ya usahakan 1 minggu itu tumpah benar-benar keringetnya, beneran ya. Dan tidak boleh memaksakan ya, karena setiap kita ini bukan atlet, apalagi yang bukan atlet ya. Atlet aja punya batasan kok. Yang bukan atlet, jadi nggak boleh memaksakan karena kita punya kemampuan detak jantung yang memang berbeda-beda ya. Ada orang yang lari sprint, wah itu udah capeknya teramat sangat. Ada yang dia sprint 2-3 kali masih sanggup gitu ya. Ada yang orang maraton muterin perumahannya dengan jarak kurang lebih 1000 meter itu sanggup. Ada orang yang 1000 meter berkali-kali berhenti ya, karena memang kemampuannya berbeda-beda. Maka olahraga itu tidak boleh memaksakan ya. Kenapa? Kalau memaksakan sering ada ada berita atau kita dengar orang mati di lapangan ya. Nah, itu gagal jantung ya, jantungnya tiba-tiba berhenti ya, atau mungkin pecah pembuluh darah jantungnya karena memang tadi kemampuan jantung kita itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau olahraga teratur, insya Allah ya keringat itu akan keluar secara merata ya. Nah, orang yang jarang keringat ya bisa jadi karena dia juga kekurangan lemak. Nah, ini juga satu hal yang perlu sahabat semua pahami. Ada hampir rata-rata kita ini ketakutan kalau punya lemak gitu ya. Takutnya apa? Takut gemuk gitu ya, takut gendut, takut obesitas ya. Nah, padahal pada saat kita kekurangan lemak ya, lemak itu juga berfungsi sebenarnya untuk tubuh ya. Salah satu fungsi yang umum adalah lemak itu untuk menghindari kita dari benturan. Ya, saat kita jatuh ya atau kena benturan, itu fungsi lemak untuk melindungi otot kita, otot dan tulang kita, juga saraf. Itu salah satu fungsi lemak gitu ya. Nah, fungsi lain dari lemak juga dia tadi untuk melapisi lapisan-lapisan kulit ya, di antara kulit dan otot atau daging kita ya. Dan itu adalah sumber untuk menghasilkan atau cara mudah untuk menghasilkan keringat ya. Nah, memang ada batasan ya. Maka kalau dalam dunia kesehatan itu sering disebut dengan ada lemak, ada kolesterol gitu ya, ada kolesterol yang baik, ada yang jahat, ada LDL, ada HDL gitu ya. Nah, tetap masing-masing kita butuh, cuma memang nggak boleh berlebih. Kalau ada apalagi yang lemak jahat ya, kalau lemak jahat ini berlebih sudah resikonya nanti bisa kena darah tinggi, stroke ya, bisa lumpuh dan masalah-masalah lainnya ya. Dan kolesterol atau lemak ini juga bisa mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain ya, bisa ginjal, pankreas, jantung, dan pencernaan juga bisa bermasalah kalau misalnya kita kelebihan kolesterol. Nah, itu ya. Jadi ini baru kita bahas tentang kulit aja. Saya sangat yakin teman-teman sahabat dimanapun udah mulai mereka-reka tuh, oh iya saya kurang berkeringat, saya keringatan di bagian-bagian tertentu. Ada juga orang yang keringatannya hanya di sebelah kiri aja, ada yang berkeringatnya hanya di sebelah kanan saja, ada orang yang keringatannya hanya di bagian atas aja, dari perut ke atas, ada yang berkeringatnya hanya dari perut ke bawah. Nah, ini dia punya kasus yang berbeda-beda ya. Nah, insya Allah nanti kalau
kita terus belajar ya, mudah-mudahan pekan depan kita belajar tentang patologi ya, apa itu maksudnya keringat kanan, keringat kiri, keringat atas, keringat bawah ya, penyakitnya apa, insya Allah nanti kita akan bahas detail. Hari ini kita tidak ke patologi dulu ya, supaya teman-teman bisa memahami oh ternyata begitu manfaatnya keringat ya. Jadi jangan sampai kita tidak keringetan ya. Jadi kalau misalnya punya bayi, punya anak, suami atau istri sering keringetan ya bersyukur. Artinya dia normal untuk tubuhnya itu bisa mengeluarkan sisa-sisa metabolisme ya. Nah, sisa-sisa metabolisme ini adalah cara tubuh memang membuat zat-zat yang bersifat racun ya. Jadi kalau misalnya ada bayi, anak-anak atau suami atau istri di rumah tidak keringetan atau jarang banget keringetan, padahal hari-hari makanan yang bersifat racun, aduh bahaya banget ya. Itu artinya zat-zat yang bersifat racun atau sisa-sisa metabolisme tubuhnya tidak bisa keluar secara sempurna ya. Nah ini tolong diperhatikan ya. Jadi pastikan caranya mudah tadi ya, hanya dengan berolahraga, kena matahari, berikan nutrisi yang pas ya untuk kulit ya. Cenderung kalau untuk kulit itu makanya ini hampir rata-rata ya, hampir rata-rata kalau untuk urusan kulit pasti perempuan itu ya mencari vitamin E gitu kan untuk kecantikan kulit, untuk kulitnya putih, kulitnya mulus. Padahal kita laki-laki juga perlu ya, bukan hanya perempuan. Nah, jadi perbanyak makan buah dan sayur karena antioksidan, vitamin E atau vitamin K, A, C itu juga lebih dominan adanya di buah dan sayur ya. Maka kalau untuk menjaga kulit atau kita bisa lebih sempurna membuang atau keluarin keringat dari kulit ya, perbanyak makan buah dan sayur. Nah itu mungkin satu bahasan baru kulit ini ya, masih ada 4 lagi. Nah gitu ya. Nah yang berikutnya, kita punya sistem ekskresi yang kedua selain kulit yang begitu luar biasa. Yang kedua adalah usus besar. Usus besar. Nah, usus besar ini khususnya teman-teman yang sudah pernah ikut KHT, apalagi yang sudah belajar detail tentang sistem pencernaan, saya sangat yakin sudah hafal ya. Nah, tetapi kalau dalam sistem ekskresi kita tidak ngebahas dari mulut sampai ke anus ya. Dalam sistem ekskresi yang dibahas cuma usus besarnya saja atau sering disebut dengan kolon ya, kolon. Nah, kolon atau usus besar kita itu dia berbentuk seperti huruf N, Kang Azul ya, seperti huruf N ya. Di sini ada ascending, ada transversal, ada descending, terus ada sigmoid, ada usus besar yang menaik ya, terus di bawahnya ada rektum, ada anus. Nah, biasa kalau ada orang-orang yang terkena ambeien, tahu ya? Ada ambeien, ada wasir atau ambeien gitu ya. Atau maaf, ibu-ibu yang melahirkan secara normal, dia mengejan ya, sampai akhirnya yang keluar bukannya anak, tetapi anusnya atau rektumnya yang turun gitu ya. Nah itu ambeien atau wasir. Nah biasanya hal ini terjadi karena adanya tumpukan kotoran yang sudah menempel kuat di dalam kolon bertahun-tahun. Di dindingnya, Pak? Di dinding kolon itu ya. Nah penyebabnya sederhana, karena dia jarang minum air bening ya, kurang minum air beningnya, jarang makan buah dan sayur, terutama sayur ya, karena sayur ini adalah sumber serat ya. Serat itu fungsinya melapisi dinding usus. Nah maka kalau kita sudah tidak suka dengan sayur terus diturunin ke anak-anak juga nggak suka sayur atau nggak mencontohkan kepada anak-anak, ya risikonya nanti ya, kalau sudah punya penyakit yang namanya ambeien atau wasir, jangankan duduk ya, berdiri aja sakit gitu kan, karena ada yang luka di anusnya. Nah, kolon ini adalah sistem ekskresi yang memang Allah ciptakan, dia khusus tempat pembuangan akhir. Jadi feses itu numpuknya di situ, ngumpulnya di situ, dan dia punya fase. Ya. Pada saat kita belajar dulu tentang sistem fase tubuh manusia ada dibagi menjadi 3. Ada fase pembersihan, ada fase pembentukan energi di siang hari, ada fase reparasi atau regenerasi di malam hari saat kita tidur. Nah, saat pembersihan inilah fungsi utama kolon.
Nah, maka diusahakan saat pagi hari itu bangun tidur minum air bening ya, minum air madu ya, terus sarapannya buah atau sayur. Supaya apa? Supaya sistem pembuangannya itu sempurna. Ya, karena di pagi hari itu adalah fasenya fase pembersihan. Nah, saat tubuh kita mau melakukan pembersihan, ya makanan yang diutamakan, yang dibutuhkan oleh tubuh adalah serat. Serat itu hanya ada di buah dan sayur. Lebih utama adalah sayur gitu ya. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya teman-teman pagi-pagi sudah mengkonsumsi yang namanya lemak-lemak, minyak-minyak, gorengan ya. Kemarin sudah diingatkan juga oleh Ustadz Agung ya, kalau bisa kita tinggalkan 3 putih. Masih ingat nggak Kang Azul apa aja 3 putih? Putih telur. 3 putih. 3 putih itu yang pertama adalah gula. 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 Yang kedua adalah garam. Garam. Yang ketiga adalah nasi. Nasi. Ini 3 putih ini sangat berbahaya ini ya. Jadi kalau kita bisa tinggalkan ya. Insya Allah kita akan sehat. Dan ini materi dasar, kalau teman-teman sudah ikut KHT dasar, insya Allah ini sudah sering saya ungkapkan ya, tentang gula, tentang garam, tentang nasi. Apalagi yang sudah punya penyakit yang namanya diabetes ya, atau obesitas ya, pastikan ditinggalkan. Garam ini sangat berbahaya, banyak orang tidak memahami ya. Padahal kebutuhan kita satu hari itu cuma seujung sen, ya sedikit lah. Bisa kalau mau di gram, berapa gram lah, kurang lebih 1 tetes lah garam ya. Coba bayangin Bapak dan Ibu, khususnya emak-emak nih, maaf ya, yang ada di dapur ya, goreng kerupuk pakai garam, bikin sambal pakai garam, bikin sayur asem, namanya aja sayur asem tapi pakai garam gitu kan, bikin apa pepes pedanya udah asin dikasih garam lagi ya, tumis cuminya cumi asin dikasih garam juga, Masya Allah ya. Jadi kebanyakan ya, padahal kalau kita ingat dengan apa yang juga Rasul ajarkan, sunnah makan garam itu saat makan garam itu baru dipercikan ya, bukan semua makanan dicampur garam ya. Jadi memang kemarin kalau anjuran dari Ustadz Agung, kalau memang kita siap untuk belajar hambar tanpa rasa ya, mungkin seminggu 2 minggu nggak nyaman, tapi selanjutnya lidah kita akan terbiasa gitu ya. Jadi memang kurangin 3, kalau bisa bukan dikurangin ya, tapi ditinggalkan ya. Apa aja tadi Kang Ajul? Garam, gula, nasi gitu ya. Nah, insya Allah sehat itu kalau kita bisa tinggalkan ya. Nah, hubungannya apa dengan sistem pembuangan? Gula ini termasuk makanan yang glue food, dia seperti lem ya. Maka kalau kita sering makan gula, minum air gula, atau makan makanan yang manis, ya dia akan membuat potensi makanan itu, kotoran itu nempel lengket di dalam kolon. Begitu juga dengan nasi. Nasi ini termasuk karbohidrat yang seratnya kurang begitu bagus gitu ya. Nah, potensi juga dia sebagai glue food, makanan yang seperti lem, dia bisa menempel menjadi plak ya. Bahkan kalau secara energi kita semua paham, energi itu jauh lebih bagus protein dibandingkan karbohidrat ya. Saya ambil contoh sederhana aja, kalau teman-teman tahu orang-orang yang ikut fitness atau nge-gym ya, yang badannya bagus-bagus itu gede-gede gitu ya, mereka tuh tidak banyak makan karbohidrat ya, maka makanan-makanan suplemen-suplemen yang diberikan kepada mereka adalah protein ya. Nah, kebetulan saya punya mitra yang beliau pelaku fitness ya, beliau udah nge-gym bertahun-tahun, selama ini menggunakan suplemen yang selalu diberikan oleh tempat latihannya. Setelah kenal HNI, beliau menggunakan deep squat dan gamat. Masya Allah, hanya mengkonsumsi 3 pagi 3 malam rutin, dan itu katanya yang biasanya aktivitas latihannya misalnya 1 jam, dia bisa tambah sampai 1,5 jam. Wow, Masya Allah. Ya, terus yang biasanya setiap habis latihan itu pasti ada rasa pegel atau sakit atau lelah ya, dan 1 minggu itu bisa 2 atau 3 kali dipijat atau diurut. Setelah mengkonsumsi deep squat dengan gamat, insya Allah dalam 1 minggu itu nggak pernah ngurut ya, dan rasa lelahnya itu hilang
Nah ini subhanallah ya, karena memang protein yang ada di dalam deep squat dan gammat itu cukup tinggi. Nah ini perlu teman-teman pahami ya. Jadi kalau cuma untuk cari kenyang dan kebutuhan aktivitas, nahan laparnya cukup lama, kita cukup ambil protein ya. Dan protein itu jauh lebih baik dibandingkan karbohidrat. Tetapi karbohidrat juga nggak boleh ditinggalkan ya. Tetap kita butuhkan, cuma memang porsinya harus lebih sedikit ya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, supaya nanti kolon kita itu bisa bekerja secara sempurna. Nah, yang berikutnya, kenapa orang susah atau sembelit ya, susah buang air besar, maaf, atau mencret ya, tidak tuntas, atau mungkin siklusnya nggak tepat saat dia buang air besar ya, bisa kadang pagi, siang, atau sehari bisa 3, 4, 5 kali gitu ya. Itu karena yang pertama, kolonnya itu tidak sempurna kontraksi. Ya, kontraksi kalau mungkin ibu-ibu saya contohin ya seperti mau melahirkan atau saat mules atau kontraksi saat haid ya. Nah, kalau kita yang laki-laki ya kontraksi itu seperti saat mau buang air besar kan terasa sakit di perut. Nah, itulah kira-kira kontraksi itu seperti itu. Nah, kenapa kontraksinya tidak sempurna? Hampir rata-rata kita ini jarang olahraga. Jadi olahraga itu sebenarnya bukan hanya kebutuhan jantung atau paru-paru, ya, bukan hanya kebutuhan fisik kita supaya kuat. Jadi olahraga itu sebenarnya kebutuhan setiap organ tubuh kita, termasuk kolon, ya. Jadi orang yang jarang olahraga, maka kolonnya itu lemah untuk kontraksi, ya, lemah untuk kontraksi. Jadi dia tidak sempurna untuk apa sih bahasa ininya meremas-remas lah kira-kira begitu ya, melakukan gerakan peristaltik ya. Nah, kalau kontraksinya nggak sempurna maka pembuangannya tidak sempurna gitu ya. Nah, maka olahraga diperlukan supaya kontraksi saat buang air besar itu mudah ya. Kontraksinya sempurna, tapi kalau teman-teman jarang makan buah sayur, kurang minum air bening, ya bagaimana mungkin juga bisa mudah keluar kotoran atau feses dari kolon. Nah, karena dia akan lengket, ya. Nah, dengan kita cukup minum air, cukup serat, maka kotoran atau feses yang ada dalam kolon itu dia tidak lengket atau menempel kuat atau tidak mengeras, ya. Maka saat kontraksinya sempurna, dia akan keluar flush sempurna. Jadi ya misalnya yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 300 sampai 400 gram. Ya sempurna segitu keluarnya gitu kan. Nah, maka jaga kolon, saya sangat yakin teman-teman sudah paham semua ya. Jaganya cuma dengan banyak makan buah sayur, minum air putih, dan olahraga. Lagi-lagi olahraga nih Kang Ajul ya. Karena olahraga sekali lagi saya sampaikan bukan hanya untuk kekuatan fisik, jantung atau paru-paru, tetapi bagian-bagian tubuh kita itu sangat membutuhkan olahraga, termasuk otak kita. Otak kita juga butuh olahraga gitu kan. Nah, jadi kalau orang yang olahraga, daya ingatnya pasti jauh lebih bagus ya, cespleng lah gitu ya, dibandingkan yang males gerak ya. Kalau bahasa kerennya sekarang apa Kang Aju? Mager ya, males gerak gitu ya, jarang olahraga. Nah, itu mungkin dua itu dulu kali Kang. Baik. Ada yang mau disampaikan mungkin ya? Berarti harus seimbang ya Pak Sudarmadi ya. Kalau misalnya kita harus makan buah dan sayur, harus juga diimbangi olahraga. Olahraga, betul. Karena banyak juga teman-teman saya tuh olahraga tapi nggak suka sayur. Nggak suka sayur. Ya memang harus dibiasakan ya, belajar, edukasi itu penting. Kadang-kadang kita cuma nyuruh-nyuruh doang gitu kan. Oh, iya. Nah, sama kayak nyuruh ke anak, nyuruh ke suami, nyuruh ke istri. Tapi kalau dengan edukasi, nak, kenapa sih kamu harus makan mangga? Karena mangga ini mengandung ini loh. Ya kalau dimakan nanti kamu begini loh. Nah, dengan edukasi insya Allah orang akan nerima. Walaupun hari ini dia tidak makan, dia akan teringat. Oh, mangga. Suatu hari dia akan teringat. Ternyata fungsinya mangga itu dia pernah dikasih tahu dulu ya, disuruh makan kangkung, apa sih fungsi dari kangkung, manfaatnya kalau makan kangkung, jelasin ya. Nah, terus dibiasakan ya. Awalan memang kita mungkin nggak nyaman kalau memang nggak suka, tapi nanti lama-lama akan suka gitu. Baik ya, sahabat ini di rumah, tadi kita telah bahas 2 dari 4 sistem ekspresi. Penasaran kan 2 selanjutnya? Baik, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
Muhammad Zulkarnain bersama Bapak Sudarmadi LCD di konsultasi online dengan tema sistem ekskresi. Tadi kita sudah bahas dua sistem ekskresi kita. Pertama itu kulit, yang dikeluarkannya itu keringat. Lalu yang kedua adalah usus besar atau biasa disebut kolon, yang akan keluarnya adalah feses kita. Nah, masih ada ternyata 5 nih, saya salah. Tadi saya nyebutnya 4, ternyata ada 5 lagi, ada 5. Jadi ada 3 lagi yang belum dibahas. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan Bapak Sudarmadi. Ya, alhamdulillah, makasih Kang Azul. Ya, yang berikutnya kita bahas tentang pekan kemarin sudah insya Allah kita urai ya detail tentang sistem respirasi pernafasan ya. Jadi ternyata kita punya organ paru-paru ini juga bagian dari sistem ekskresi, sistem pembuangan ya. Itulah kenapa kita nggak boleh saat makan itu ditiup, ya kan? Saat panas meniup makanan atau minum dalam 1 kali teguk habis atau nafas dalam bejana itu nggak boleh. Kenapa? Karena saat kita membuang nafas itu membuang sisa-sisa metabolisme. Yang tadi ya, metabolisme ada zat-zat aktif yang bersifat racun yang keluar dari paru-paru kita. Jadi saat kita nafas, oksigen itu nyangkut atau nempel di darah ya. Nah, darah itu menyebar ke seluruh tubuh. Jadi setiap organ, sel tubuh kita, jaringan tubuh kita itu menerima bukan hanya nutrisi, tetapi juga oksigen yang dibawa oleh darah. Ya, saat dia kembali ke jantung, ya, itu dia membawa limbah. Ya, sisa-sisa metabolisme dari tubuh itu. Nah, limbah itu tidak semena-mena ditaruh di jantung, ya, tetapi dibakar, ya, dibuang, dimusnahkan di dalam paru-paru, ya. Nah, saat kita mengeluarkan nafas, nah itulah sisa-sisa metabolisme itu keluar, ya. Maka lagi-lagi kalau kita mau jagain paru-paru, ya bukan hanya nutrisi, ya nutrisi yang baik, jagain paru-paru itu tidak jauh berbeda saat kita juga menjaga jantung ya, dengan herba-herba yang panas, ya herba-herba yang bersifat panas ini sangat baik ya untuk keberlangsungan paru-paru kita. Terus lingkungan yang bersih ya, kamar nggak boleh ventilasi udaranya nggak bagus, nggak boleh nggak kena matahari, nggak boleh lembab lah, rumah, kamar, ruangan, atau mungkin hari-hari beraktivitas, misalnya Kang Izul kerja di ruangan ber-AC, ya hati-hati tuh dengan paru-paru ya, maka harus diimbangi nanti dengan makanan-makanan yang panas, harus diimbangi mungkin kena matahari, pagi bergerak olahraga ya supaya paru-paru tidak lembab ya. Karena ada istilah jamur, pernah dengar ya? Nah, paru-paru juga bisa berjamur ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya lembab atau kita sering tidur di lantai, sudah tidur di lantai nggak pakai baju pula itu kan? Terus pakai kipas angin, pakai AC, wah udah. Ya, jadi bahaya ya kalau udah kayak gitu. Ya, jadi kalau paru-paru nanti nggak sempurna, maka nanti pembuangan juga nggak sempurna, kotoran mengendap di dalam paru-paru atau mungkin di darah itu tadi, maka dia akan mempengaruhi organ-organ yang lain ya. Nah, jadi jaga paru-paru dengan matahari, dengan olahraga, dengan nutrisi, dengan menjaga lingkungan rumah, kamar atau suasana kerja dan seterusnya supaya dia tidak lembab gitu ya. Nah, respirasi satu kali tarikan nafas dan keluar nafas itu 1 kali respirasi namanya ya. Jadi begitu luar biasanya pada saat teman-teman, sahabat semua nafas sepanjang-panjangnya, atau kita nafas di tengah hutan, atau mungkin nafas di kebun yang indah banyak bunga-bunga ya, tetap kebutuhan oksigen kita itu nggak banyak ya, terbatas ya, hanya kurang lebih sekitar 20% yang masuk ke dalam tubuh ya, yang akan dicerna oleh tubuh, dikirim oleh darah ke seluruh tubuh. Dan yang luar biasa, limbah ya yang keluar dari hidung kita ini saat kita keluarin nafas itu jauh lebih banyak. Ya, nah, maka teman-teman perhatiin deh, kalau nafas itu coba dirasa-rasain, pasti ada hangat keluar ya. Kalau nafas kan dingin, tarik nafas kan
cenderung dingin ya. Iya. Terasa di lubang hidung juga dingin gitu kan. Tapi pada saat kita hembuskan keluar, dia panas kan. Nah, panasnya juga kadang beda-beda itu Kak Azul ya. Yang kanan atau yang kiri yang lebih panas ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas itu masalahnya apa ya. Yang kanan masalahnya apa, lubang kanan, yang kiri masalahnya apa. Nah, maka hati-hati ya, khususnya nih ibu-ibu nih, mak-mak nih yang rajin PCA ya, yang rajin home sharing, khususnya yang sudah alhamdulillah ya, sudah leader-leader, top-top leader nih, LED yang bonusnya sudah melampaui luar biasa lah ya, tak terhingga bonusnya udah banyak banget. Yang punya anak mungkin masih kecil di rumah, yang ngurusin orang lain gitu ya, ada si teteh, si mbak, si bibi, hati-hati tuh kalau nyuapin makan ya, di briefing dulu, di training dulu itu yang ngurusin anak kita gitu ya, anak kita anak-anak bapak ibu teman-teman ya, jangan sampai itu anak-anak disuapin makan sama yang ngurus ya sambil ditiupin, bukan hanya ditiup, kadang-kadang dimasukin dulu ke mulut si itu kan, dicobain gitu panas atau enggak, baru dimasukin ke dalam mulut anak bapak dan ibu. Aduh, bahaya banget gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya, jadi jangan hanya sekedar bisa bayar tetapi tidak memahami ilmu-ilmu kesehatan, yang jadi korban malah jadi anak-anak bapak ibu sekalian ya. Jadi diperhatikan itu ya, yang hari ini anaknya dirawat sama orang lain ya, disuapin, diasuhnya, minum juga gitu, minum susu panas ditiupin dulu, aduh bahaya ya. Nah, jadi udah mulai hari ini difahami ya, karena kita punya sistem pembuangan yang namanya paru-paru ini, dia sederhana, memang tidak terlihat jorok, maaf kalau keringetan kan kita terlihat jorok gitu ya, terlihat jijik, maaf, pipis, buang air kecil juga terlihat jorok, buang air besar tadi, usus, feses juga terlihat jorok. Mungkin nafas kita ini nggak terlihat jorok gitu kan, tidak terlihat menjijikan, tetapi secara kapasitas itu sama-sama kotoran, sama-sama racun ya. Dan yang menariknya ini, dari masing-masing organ ekskresi kita ini punya cara dia membuang hal yang berbeda-beda ya. Contoh tadi yang pertama kita bahas tentang kulit. Kulit itu yang dibuangnya cenderungnya adalah mineral gitu ya. Cenderungnya seperti itu. Kalau napas, paru-paru itu lebih cenderung yang dibuangnya logam. Ya, logam. Nah, dari feses itu ada amoniak ya, makanya ada urea ya. Nah, itu yang dibuangnya dari kotoran. Sampai juga nanti ginjal kita itu ngebuang, ada urea ya, ada air seni ya, air kencing kita itu beda-beda ya. Satu lagi kita punya sistem pembuangan namanya liver ya. Liver itu dia yang kerjaannya memang dia untuk regenerasi darah ya, darah bapak dan ibu yang sudah tidak manfaat, gak bagus, itu nanti dihancurkannya, dimusnahkannya di liver ya. Makanya hati-hati kalau misalnya kita punya liver lemah ya, itu pasti nanti merambat kemana-mana ya. Nah, itu ya, jadi kulit kita sudah alhamdulillah ya, sudah lebih memaknai itu, artinya jangan sampai kita nggak berkeringat ya. Pastikan, karena keringat itu adalah cara tubuh untuk membuang sisa-sisa metabolisme zat yang bersifat racun, yang lebih cenderung di situ mineral ya, mineral. Nah, terus tadi kita punya usus besar yang juga sistem pembuangan yang lebih cenderungnya kepada apa yang bapak dan ibu makan ya, teman-teman makan itu dikeluarinya lewat feses ya. Yang berikutnya adalah paru-paru kita ini ya. Jadi kalau ada zat-zat yang atau zat aktif atau logam-logam berat ya, yang memang dia mempengaruhi tubuh, dia dikeluarinya itu lewat nafas ya. Ya begitulah cara Allah membuat sistem. Mungkin kalau bapak dan ibu tahu pandai besi ya, mau bikin pisau atau mau bikin alat hiasan-hiasan yang dari logam itu dibakar kan, tunggu api. Nah, begitu juga ternyata Masya Allah ya, segala logam-logam berat yang ada di dalam tubuh kita itu dibawa oleh darah, dibakarnya itu di paru-paru ya. Nah, itulah makanya hati-hati pada saat kita keluarkan napas kita,
Coba deh, sekarang ini kan kita lagi disuruh pakai masker ya. Aduh, nggak nyaman banget kan nafas ya, karena saat kita jalan pagi, lari, goes ya. Wah, itu sama saja. Jadi saat kita nafas oksigennya nggak sempurna ya dapet, saat kita keluarin ya karbon dioksida, terus kita tarik lagi tuh karbon dioksida. Ya maka maaf banget, bukannya saya ngajarin untuk melanggar gitu ya. Tapi kalau saat olahraga ya sekali-kali diturunin mungkin nggak apa-apa ya. Jangan dipakai dari awal olahraga setengah jam, 1 jam dipakai. Ya nanti malah rusak paru-parunya, karena yang akan masuk lagi ke dalam paru-paru adalah karbon dioksida. Ya jadi turunin sebentar, nanti pakai lagi nggak apa-apa lah sekali-kali ya. Kalau misalnya olahraganya bulu tangkis satu lapangan kita cuma berdua, ya saya sangat yakin kalaupun dibuka maskernya masih aman lah insya Allah ya. Tapi kalau mungkin goes, rame-rame, rombongan, ngumpul-ngumpul, ya saat di jalan mungkin sekali-kali kita lepas-lepas, saat ngumpul kita pakai gitu ya. Karena akan sulit kita untuk bernafas kalau menggunakan masker gitu ya. Nah ini bagian organ ketiga dari sistem ekskresi. Sekarang kita masuk yang keempat ya. Keempat, Pak. Keempat. Mau apa dulu nih? Ada apa aja nih, Pak? Ada apa aja? Maunya apa? Nah, yang keempat ada ginjal, ada liver. Mau apa dulu? Kayaknya ginjal dulu ya. Ginjal dulu ya. Ginjal yang keempat ini sistem ekskresi yang dilakukan oleh ginjal. Nah, ginjal ini kerjaannya juga berat, ya. Saya selalu memberikan perumpamaan yang sederhana. Ginjal itu seperti ayakan, tahu nggak, Kang Ajul? Ayakan yang buat ngayak tepung. Iya, tahu Pak. Ya. Nah, ayakan itu kalau misalnya tepungnya agak lembab, dia kan susah untuk diayak ya, lengket, nempel-nempel tuh di ayakan itu. Kalau dia berpasir atau banyak kayu-kayu kecil, ya kalau dipaksa ayakannya bisa jebol ya. Maka ada istilah ginjal bocor, ya, ada istilah gagal ginjal, ada istilah batu ginjal ya, dan seterusnya. Nah, untuk ginjal ini ya, ini juga berbeda yang dikeluarkan ya. Kalau tadi kulit itu lebih cenderung mineral, garam. Nah, maka teman-teman sekalian ya, kalau lagi keringetan terus tiba-tiba kering, suka ada putih-putih kan? Iya. Ya itu karena memang garam yang berlebih di tubuh kita itu nggak dibutuhkan oleh tubuh, maka dikeluarkan oleh tubuh lewat kulit. Ya, maka jangan aneh, jangan kaget, jangan heran kalau kita berkeringat tiba-tiba kering, baju kita ada putih-putihnya, ya itu berpasir gitu, kayak berpasir ya itu. Ya, jadi mineral garam itu dikeluarkan lewat kulit. Ya, kalau napas tadi logam. Kalau usus besar tadi sisa-sisa makanan yang kita makan dan minum, ya. Nah, kalau ginjal dia mengeluarkan sisa-sisa atau kelebihan dari protein. Ya, protein. Contoh misalnya teman-teman masih suka makan jeroan. Jeroan itu ada purin. Purin ini protein yang sangat tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Maka orang-orang yang kelebihan makan purin atau kelebihan purin di dalam tubuhnya, ginjalnya tidak lagi bisa sempurna untuk ngeluarin purin, ya akhirnya purin itu mengendap. Biasanya dia sukanya di sendi-sendi, ya, maka yang disebut dengan asam urat. Ya, kemarin juga sudah sedikit diulas oleh Ustadz Agung ya, Masya Allah ya. Nah, jadi kalau ada orang yang kena asam urat ya, atau rematoid ya, kemarin juga ada bahasan dari Ustadz Agung tentang pembuluh darah. Ada arteriosklerosis, ada penyempitan pembuluh darah ya, ada penggumpalan ya. Nah, itu juga penyebabnya karena kelebihan protein. Ya, kelebihan protein. Ada satu lagi zat yang juga namanya kalsium sintetis. Itu dari mana? Dari susu sapi. Ya, maka hati-hati kalau misalnya hari ini HNI sudah punya produk yang paling keren banget, cakep banget, namanya susu kambing EGM, tapi ibu-ibu masih mau cari yang simple-simple, masih kurang yakin, kurang pede, akhirnya menggunakan susu kaleng yang ada di luaran sana. Hati-hati ya. Itu kalau kaliumnya mengendap di dalam pembuluh darah, resikonya jantung ya. Apalagi kemarin Ustadz Agung sudah bahas ya, ada sensitivitas food yang salah satunya adalah susu kambing. Susu sapi ya. Dan Masya Allah dari data yang dikumpulkan ternyata hampir 30%
tidak ada ya, atau prosentasenya sangat kecil sekali orang yang sensitif atau alergi dengan yang namanya susu kambing gitu ya. Bahkan dulu waktu saya masih menangani banyak pasien, orang-orang yang alergi susu sapi, ya Allah bisa sembuhkan saya treatment dengan susu kambing dan sembuh gitu ya. Nah ini ya kenapa? Karena sifat dari susu kambing itu yang basah, dia tidak asam ya. Nah jadi menariknya, kita punya susu kambing, kita punya madu SJ, ada spirulinanya, kita punya spirulina, ya, kita punya steam fiber, ya, kita punya N-green, ya, kita punya madu, ya, gamat, deep squat, yang semuanya ini ada protein dan proteinnya cukup tinggi, tetapi sangat aman untuk ginjal. Masya Allah. Nah, apalagi teman-teman yang sudah punya banyak testimoni ya, biasanya misalnya nih maaf, yang punya gagal ginjal atau batu ginjal atau asam urat, ya dia nggak boleh makan daging, makan ayam, ya makan ikan, makan kacang, tetapi dia boleh makan spirulina, tapi dia nggak apa-apa makan gamat atau deep squat. Nah ini bukti bahwasanya dia juga nggak akan apa-apa kalau minum susu kambing, ya. Tapi kalau dia minum susu sapi, itu akan lebih sakit ya badannya ya. Nah, maka dari itu kalau teman-teman sudah terlalu sering mengkonsumsi protein, apalagi protein-protein yang sifatnya jahat tadi ya, dari jeroan gitu ya, sebaiknya mulai hari ini dijagain itu ginjalnya. Nah sekarang bagaimana cara jagain ginjal? Ginjal itu suka banget dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang sifatnya basah. Apa itu sifat basah, Kang Zul? pH-nya lebih tinggi dari 7. Nah, contohnya apa? Contohnya makanan apa ya? Buah atau sayur yang sifatnya basah, yang sifatnya dingin. Sifatnya dingin. Apa contohnya? Apa ya, Pak? Yang biasanya untuk nguatin ginjal, apa yo? Nguatin. Melon, tahu melon ya? Tahu melon, semangka gitu ya. Jeruk. Nah, itu sifatnya basah. Oh, basah. Ya, sifatnya dingin dia. Nah, bengkoang. Kalau sayur-sayuran ada oyong, ada terong, ada timun, ada lobak, ada wortel. Nah, ini kalau teman-teman sahabat HI ini dimanapun berada, sering mengkonsumsi makanan jenis buah dan sayur yang sifatnya basah yang baru saya sebut atau mungkin yang lain-lainnya, insya Allah ginjalnya itu akan bersih. Nah kalau ginjalnya bersih, dia akan sempurna untuk memfiltrasi yang namanya protein-protein jahat gitu ya. Nah jadi kerja ginjal itu nggak dipaksa, karena ada yang ngebantuin itu ya tadi ya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang sifatnya basah tadi. Nah, jadi kalau teman-teman punya ginjal yang kerjanya sudah terpaksa, yang berat banget kerjanya atau tidak lagi sempurna, nanti dia akan mempengaruhi kantung kemih, akan mempengaruhi ureter atau saluran kencing ya. Nah maka yang akan terlihat adalah kencingnya jadi keruh, kencingnya jadi panas, warna air seninya jadi lebih pekat, coklat atau bahkan merah atau hitam ya, atau kuning tua dan seterusnya. Nah ini bukti bahwasanya ginjalnya sudah tidak lagi sempurna kerjanya. Mungkin dia keberatan banyak protein-protein yang mengendap, yang bersifat jahat, mengganggu kerjanya. Nah kalau sudah kerja ginjal ini terganggu karena dia kerjanya ngebuangin protein, nah itu juga nanti akan pengaruhnya ke darah. Nah pengaruh darah ini pasti akan mempengaruhi liver. Nah, yang terakhir kita bahas tentang liver gitu ya. Sekali ya, Pak. Mau jeda dulu atau lanjut nih? Lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Saja. Baik ya. Jadi sebelum saya masuk ke liver, ya saya ingatkan lagi tentang ginjal tadi ya. Jadi kalau teman-teman mau kuat ginjalnya, mau bagus ginjalnya, mau fungsi ginjalnya kembali naik gitu kan secara fungsi, perbanyak minum air bening ya. Ginjal itu tidak butuh air yang berwarna. Nah ini saya sampaikan kalau di kelas KHT itu berulang-ulang ya. Tapi kalau secara umum begini mungkin ada sebagian kita yang tidak paham atau belum tahu ya. Jadi kalau teman-teman minum kopi Sevel 1 gelas, minum kopi HC 1 gelas, minum air madu, minum air extra food, minum air bilberry, air rosel atau apapun lah, minum Janati hot, Janati cold, minum apalah saja gitu ya, itu nggak minum namanya ya. Ginjal nggak butuh itu gitu kan, ginjal nggak butuh itu. Yang dibutuhkan ginjal tetap mineral, air yang warnanya bening ya, bukan putih.
Kalau Pusti EGM, susu kambing gitu kan. Nah, ginjal juga nggak butuh susu kambing gitu ya. Nah, maksudnya adalah yang dibutuhkan ginjal adalah air mineral, ya, supaya ya memang kerjaan ginjal itu dia mengolah mineral gitu kan, yang bermanfaat diambil, disebar lagi ke seluruh tubuh, yang nggak manfaat dibuang, ya, menjadi urea, menjadi urin. Nah, begitu memang kerjanya si ginjal. Nah, maka teman-teman sekalian jangan berpikir, oh sehari minum 8 gelas, 10 gelas, oh saya minum kopi Sevel sehari 3 gelas, saya juga minum air madu bangun tidur sama mau tidur malam udah 5 gelas, berarti air putihnya cukup 3 gelas saja. Oh, nggak bisa begitu, ya. Tetap air bening ya harus minimal 10 gelas satu hari, ya. Caranya sudah sering saya sampaikan, sebelum sholat 1 gelas, selesai sholat 1 gelas, ya. Maka taruh air mineral atau teko air di ruang sholat, Kang Azul, ya, supaya kita nggak gampang lupa gitu ya. Jadi ingat setiap mau sholat atau selesai sholat minum. Lebih berkah juga kan, dapat doa gitu ya. Jadi nggak perlu minta ke ustadz gitu ya, nggak perlu. Ya, itu cara jagain ginjal. Selain air bening, buah dan sayur tadi yang bersifat basah, olahraga juga sangat dibutuhkan. Maka coba, maaf ya teman-teman, apalagi yang sering lama-lama naik motor atau naik mobil atau duduk di belakang meja, sering sakit kan di pinggangnya? Iya. Bukan hanya kurang air aja, ya. Apalagi yang kerjanya di ruangan AC seperti ini, dingin, pasti males minum, ya. Tetapi dia juga kurang gerak. Dan coba perhatikan, saya sangat yakin teman-teman ada yang pernah merasakan, misalnya ngambil sesuatu tuh terasa sakit, ya, atau bangun tidur saat ngulet terasa sakit, atau melakukan gerakan-gerakan yang spontanitas terasa sakit. Itu bukti bahwasanya tubuh kita ini kurang fleksibel, tidak lagi elastis. Kenapa? Ya karena kurang olahraga. Nah, maka olahraga itu bukan tadi hanya sekedar untuk fisik, bukan untuk jantung atau paru-paru, tetapi ya untuk kulit, untuk ginjal, untuk seluruh tubuh, kolon, untuk otak, untuk seluruh tubuh, ya. Jadi olahraga lagi-lagi penting, bisa juga dia dimanfaatkan untuk ginjal, ya. Ada satu penyakit yang namanya sciatica, yang rasa sakitnya itu dari panggul atau pinggang sampai ke telapak kaki, karena memang sarafnya itu nyambung, gitu ya. Dari panggul sampai telapak kaki. Ada banyak ibu-ibu yang sering konsultasi sama saya, sering sakit di telapak kaki. Kalau bangun tidur terasa sakit, nginjek karpet atau tempat yang lembut malah dia lebih sakit gitu kan. Nah, itu punya masalah dengan rahim. Ya, punya masalah dengan rahim. Ya, wilayahnya masih wilayah pinggang atau panggul. Yang berhubungan juga nanti dengan ginjal, ya. Kalau laki-laki yang terasa sakit di telapak kaki, itu punya masalah dengan prostat, ya, prostat ya, hubungan juga dengan ginjal, ya. Kalau kemarin ada kalimat-kalimat yang seru itu ya dari Ustadz Agung sama Buya Muslim tuh ya, apa tuh si Imin apa si Upin Ipin gitu ya, saya dengar di mobil sambil nyupir sambil senyum-senyum gitu ya. Kata Ustadz Muslim apa? Kita lahir bareng, besar bareng, tapi kenapa kamu mati duluan gitu ya. Nah itu orang yang mati duluan ya, yang perangkatnya mati duluan gitu ya, atau mati sebelum waktunya, itu karena dia punya kelemahan ginjal, ya. Coba teman-teman, sahabat semua, ya, silakan di googling deh dimanapun metode pengobatan yang katanya untuk afrodisiak, untuk kemampuan seksual atau segala macam, itu pasti tonifikasinya di wilayah ginjal, ya. Yang pertama itu ginjal, yang kedua jantung, ya, karena memang untuk kemampuan itu adalah percuma ginjalnya kuat kalau jantungnya juga lemah, ya, atau sebaliknya jantungnya kuat ginjalnya lemah. Nah, maka ini dua organ ini, ginjal sama jantung ini harus sama-sama kuat, ya, supaya tadi itu ya, pesan dari Buya Muslim, jangan mati sebelum waktunya ya, lahir bersama, besar bersama, jangan mati duluan gitu ya. Jadi matinya nanti bersama aja gitu ya. Bersama. Nah, ini yang penting, jagain ginjal itu penting ya, apalagi kita yang laki-laki nih, karena laki-laki itu nggak ada menopause, ya. Kang Ajul udah menopause belum? Belum ya, berarti nggak ada ya. Beda sama perempuan paling top. Kalau sekarang nih ya, maaf banget ya, karena memang sudah punya kebiasaan hidup yang mungkin buruk ya, maka rata-rata sekarang wanita itu paling top 45-50 menopause. Padahal normalnya 60-65 ya. Makanya kalau di Timur Tengah banyak
wanita-wanita yang usia 62 tahun, 65 tahun melahirkan. Berita itu sampai ke Indonesia, orang Indonesia nganggapnya unik, aneh. Ya nggak aneh, karena memang rata-ratanya perempuan itu bisa menopause ya di usia rata-rata 60 sampai 65. Di Indonesia langka, jarang sekali orang Indonesia itu menopause di usia tersebut ya. Saya punya teman SMP, Kang Ajul. Teman SMP berarti kan seusia sama saya ya. Seusia. Itu dia menopause di usia 35 tahun. Masih muda banget. Masih muda banget, padahal dia istri seorang pejabat Pertamina. Istri seorang pejabat Pertamina gitu ya kan. Pernah konsultasi, dia sudah menopause di usia 35. Ya ternyata setelah ngobrol-ngobrol ya makanannya hari-hari yang bersifat racun. Ya, itu akan mengganggu hormonal, akan tadi ya metabolisme tubuhnya tidak lagi sempurna ya. Nah, itulah akhirnya menyebabkan gangguan hormon, imbalance hormon yang waktunya harusnya belum ya, masih haid, harusnya masih haid tapi dia sudah menopause. Nah, ini ya, jadi jagain ginjal ini penting banget teman-teman sekalian ya. Jangan sampai kalau sudah ada rasa nggak nyaman di wilayah panggul atau pinggang kanan atau kiri ya, atau mungkin terasa berdengung telinganya kanan atau kiri. Nah, itu Allah baik banget sama teman-teman, dikasih tanda ya ada sesuatu di ginjal. Nah, maka jagain ya, jagainnya gampang ya, minum air bening yang banyak, banyakin makan buah dan sayur, khususnya buah yang bersifat dingin, olahraga ya, olahraga. Nah, itu cara mudah untuk jagain ginjal gitu ya. Nah, yang terakhir kita bahas sistem ekskresi dari satu organ yang namanya liver. Ya, liver ini sebenarnya bukan organ tapi kelenjar ya, kelenjar yang paling besar adanya di bawah perut bagian kanan. Dia hampir dekat sama ginjal kanan ya. Ginjal kanan itu posisinya dia agak di bawah sedikit. Ya, dia tidak rata dengan ginjal kiri. Dekat liver sebelah kanan. Nah, liver ini kerjaannya, kalau saya selalu memberikan satu pemahaman kepada siapapun, kelenjar liver kita ini, liver ini adalah bagian tubuh kita yang kerjaannya paling berat. Ya. Dan selama hidupnya bagian yang paling menderita. Kenapa? Karena memang kerjaannya dia ngebuangin racun. Jadi kalau Kang Ajul makan mie instan, itu organ yang paling menderita adalah liver. Ya.